karena gua sebagai subjek kan cuma hidupnya sekali nih. Iya. Sedangkan gue kepengen ngerasain banyak hal gitu loh. Iya betul. That's why kayak ada cerita-cerita seperti itu, oh menarik ya kalau kita bisa angkat, kita bisa capture gitu. Iya. Oke, halo semua teman-teman. Kita datang lagi di The Dark Room Talk, ya kan? Hari ini kita ketemu dengan salah satu, salah satu teman kita, salah satu legend juga di dunia fotografi, yaitu Iren Insan. Mana tepuk tangannya? Aduh, Gimana sih? Tepuk tangan Udah dong. gue bayar semuanya. Oke. Iren apa kabar, Ren? Tunggu background dulu dong, background dulu Iren ini. Kan gue naik kabar dulu. Ya background dulu baru naik kabar. Oke, Iren ini mungkin gue sedikit ceritain dulu background tentang Iren. Iren itu seorang fotografer wedding yang terkenal. Dan terus salah satunya dia juga banyak teman-teman di luar sana tuh mengenal Iren memiliki bisnis sebuah studio. Terus tambah lagi ada bisnis lainnya di luar fotografi ya Ren ya. Nah mungkin boleh nih Iren yang perkenalkan langsung deh Ren. Nama, nomor telepon, alamat buat dia KTP. kencanin. ya, Aduh, alamat rumah, handphone, ketahuan kode zamannya. pos. Oke, silakan Ren. Ini gue agak bingung nih arahnya dari tadi. Maksudnya nih, perkenalan Mik, lu yang kenalin dong, Mike. Gimana Gue udah sih? kenalkan secara garis besar, tapi justru gue mau mengenal lebih dalam tentang Iren justru nanti biarkan Iren yang berucap. Ya, Ini itu udah lu mesti kasih dalam pertanyaan, nggak bisa Iya. begitu, Mike. Nggak kasih pertanyaan ya udah. Ren, ini gue pengen tahu nih Ren. Oke, kalau gitu. Ayo. Iya nih. Nggak apa-apa, nggak gua cut juga, biarin. Lagi. Ren, gue mau tahu nih Ren ya. Kan yang kita kenal waktu itu udah lumayan lama ya, udah sekitar 20 tahun lalu ya. 20. Kayaknya ya. Itu kayaknya gue masih SD sih. Kayaknya gue nggak ngerti foto waktu itu apa. Gue udah mengincar lu waktu itu Oh, emang Ren. gitu. Wah ini gitu, fotografer hebat nih. Ren, gue mau tahu dong, kan lu kuliah desain grafis. Jangan baca dong, Mike. Gue nggak baca, boleh mandang mata dia. Oh, handphone. Desain Contekan, grafis contekan. ya bener ya? Iya. Desain grafis ya Ren ya? Iya. Di mana Ren kalau boleh tahu Ren? Di UMN. UMN itu yang Multimedia Nusantara. di Tangerang. Iya. Oh. Gading Serpong. Garing Serpong. Yang bentuknya itu ya kayak apa? Yang kayak telur dinosaurus. Iya kayak telur kayak gitu. benar-benar. Terus akhirnya kenapa waktu pas itu lu memilihnya tuh akhirnya mata kuliahnya desain grafis Ren? Basically dulu gue sempat ikutan semacam kayak tes bakat kali ya. Terus dari sana disimpulkan kalau sebenarnya gue cukup kuat di bidang visual. Oh. So dari sana kayak oh ya udah cobain aja desain grafis. Ini menarik nih visual. Memang nyatanya kalau yang gua kenal tentang Iren tuh Iren itu benar-benar visualnya kuat banget. Oh iya? Ya nanti kita bahas ya. Karena gue juga penasaran sih kenapa bisa sekuat itu. Oke. Ya kan? Nah terus Lu kayaknya tipe yang rajin ya kalau pas di zaman kuliah gitu buat kerja kelompok. atau ambisius. Kelihatannya ambisius deh. Kayaknya Rajin tipe. apa nih? Hah? Ya pokoknya Rajin yang nyontek. inilah. Rajin. Yang rajin muncul lah yang kerjain kalau misalnya ada grup. Biasa ada grup apa namanya? Kerja grup Kerja gitu. kelompok. Nah, biasanya lu paling Ya. rajin tuh. Yang lembur gue. Nah, yang ya lain kan? tidur. Tuh. Enggak ya, kayaknya kalau gue liat mungkin yang Kalau gue tipe yang ngilang terus. lu males ya kayaknya. Males, gue paling males kalau Tapi kerja grup. bisa jadi videografer hebat sekarang keren banget ya. Ya karena males sebenarnya. Oh, itu benar. kuncinya sebenarnya. Karena males dia mencari cara supaya Supaya efektif. pekerjaan gue lebih efektif. Emang gue secara personality lumayan aktif kali ya dari Iya. dulu kayak dari SMA gue udah OSIS. Oh, Terus habis itu rajin. bikin Ketua? pensi. Iya. Enggak. Ketua pensi juga. Ketua pensi. Oh, sempat. pantas. Iya. Pantas. Habis itu ya mungkin jiwa-jiwanya keponya dari sana pengen tahu banyak hal aja sih. Iya. Iya. Itu semenjak dari SMA berarti ya. Iya. Emang udah karakter lu, memang lu keinginan belajarnya tinggi. Iya. Ya kan? Nah, terus berikutnya nih gue ntar lu gue nanya lu gue kan mau kenal lebih dalam tentang Iren kan, jadi gue tanya terus nih dia Oke. nih, gue korek terus ya kan. Iya. Setelah Jadi kuliah, di UMN itu ya, kalau misalnya nggak lanjut. setelah kuliah, lu mau nanya UMN. Nggak. Setelah kuliah, lu kerja di mana Ren? Oh,
Setelah kuliah gue tuh sempat kerja di industri jam tangan. Heeh. S Waktu itu awalnya gue masuk as a motion designer. motion designer Iya. berarti Pakai graphic flash dong, pakai designer. flash, Adobe Flash. Pakai itu After Effects. Oh, udah After After Effects. Effects, wow. Iya. Zaman gua masih Adobe Flash tuh. Ya kita juga Iya. ada flash Gap umurnya masih. berasa ya di sini ya. Iya makanya. Nah, yang gue buat penasaran kenapa gue nanya hal itu, karena kan sekarang nih lu di dunia wedding sebagai fotografer, lu tuh terkenal banget. Maksudnya banyak kalangan tahu siapa sih yang nggak tahu Iren Insan gitu kan? Masa? Ya, Iren Insan gitu kan ya. Oh iya, yang punya studio itu ya gitu kan? Studio apa disebut dong? Studio Untold Iya, gitu udah. kan? Nah terus jadi kayak gue pengen tahu dong kenapa awal mulanya lu bisa dari motion graphic itu akhirnya lu pindah ke fotografi. Ketertarikannya boleh cerita nggak awal mulanya gimana? Waktu itu sih gue cuma take fotografi itu kayak hobi ya. Jadi waktu itu gue sempat ada masa kayak karir gue lumayan naik di yang industri jam tangan itu. Oke. Dari motion designer, terus Oke. habis itu ke digital, apa ya sebutannya. Jadi digital advertising di sana, and then gue jadi brand manager di sana. Oh. Tapi kan waktu gue jadi brand manager, waktu itu gue ngerasa nih, ini kayaknya bukan fieldnya apa ya, gue banget. It's not kayak gue nggak suka gitu, tapi gue ngerasa skill gue ini kayak diverse banget ya jadinya dari motion designer, terus habis itu ke gue waktu itu sempat ngurusin social media and ads-nya dia di situ. Terus akhirnya jadi brand manager. Jadi waktu itu gue mikir kayaknya gue kepengen punya satu skill yang dimana gue kayak I will be happy with that skill in all my life gitu loh. Oke. Meskipun gue let's say waktu itu gue agak naif ya, kayak gue nggak dibayar melakukan ini pun gue akan seneng gitu. Terus gue pick skill itu apa ya, fotografi waktu itu. Kenapa kepiknya fotografi? Waktu itu gue take fotografi as my hobby ya. Jadi Senin sampai Jumat gue kerja, Sabtu Minggu gue ikutan temen gue foto wedding. Waktu itu ada yang namanya Ronald, Julian Ronald ya. sama Dini. Oh Dini gue nggak tahu. Iya, Oke. jadi gue keracunin wedding lah sama mereka sebenarnya. Oh jadi awal mulai ikut Ronald Iya, sama betul. Dini itu. Apa yang lu lihat dari wedding? Kenapa lu bisa akhirnya dari fotografi hobi, lu ikut-ikutan coba cari-cari melalui Ronald? Apa yang lu lihat dari wedding sampai akhirnya lu bisa merasa ini cinta nih gue mau wedding nih? Apa ya? Ini gue boleh ngomong gamblang gak sih? Boleh, Nggak apa-apa, boleh boleh. banget. Di sini Boleh boleh ya? banget. Kalau lu merasa nyaman silakan ngomong gamblang. Jadi kayak menurut gue, ketika lu kerja di corporate, you fit your own company gitu, you fit your own boss. Tapi ketika lu kerja di wedding, kayak you fit your own soul aja sih. Oh, quote of the day. Itu tuh udah muncul nanti bakal untuk permukaan. Tapi lu berdua berasa setuju nggak sih di situ? Kalau Mike nggak setuju kayak dia. Enggak setuju. Kalau gua iya, kalau enggak tapi nggak apa-apa. I appreciate. Karena dia kecewa sebenarnya sama fotografi wedding. Enggak, fotografi. Iya, Kemarin fotografi katanya kecewa. Fotografi weddingnya iya, tapi fotografi enggak. Oh iya. Fotografi gue tetap cinta fotografi. Tapi menarik sih, jadi menambah wawasan buat gua, jadi buka pikiran buat gua, mungkin meredam kekecewaan gua juga bisa. Berarti jadi balik lagi ke wedding. Balik lagi siapa ke wedding? Gua? Lu? Oh, enggak bisa tetap. Gua enggak akan kembali ke masa lalu. Siapa Lo berarti udah berapa lama foto wedding? Gua start full time foto wedding itu 2018. Oh, kurang lebih Iya. 6 tahun lah ya. Kurang lebih 6 tahun sih. 6 tahun. Kepotong Nah, pandemi sih setahun. Iya. Jadi selama lu 6 tahun ini, menurut lu masih fit your own soul pas lu bekerja? Apa lu udah ada hal lain yang selama 6 tahun pengalaman lu itu berasa kayak udah ada yang berbeda gitu? Atau tetap masih setiap kali lu moto wedding kayak lu happy, enjoy? Pasti nggak sampai setiap kali ya sekarang. Tapi gue ngerasa setiap kali gue foto wedding itu harus ada purpose-nya. Jadi kayak menurut gue shifting dari sisi perspektifnya juga gitu. Kalau dulu kan awal-awal kayak
seru nih venue baru, gue belum Iya. pernah gitu. Iya. Iya. Seru nih tiba-tiba foto di Bali, di Jogja gitu. Tapi yang sekarang gue cari mungkin nggak sekedar hanya venue-nya yang bagus aja, tapi ada purpose-nya di balik itu. Iya. Nah kalau kemarin kan si Mike pernah ngomong kalau foto wedding tuh lama-lama, ini Mike yang ngomong ya, lama-lama tuh kayak berasa ada template-nya, Iya. bener nggak? Nah lu pernah ngerasa itu gak sih selama Iya, 6 pernah tahun berkarir nih? Maksudnya pernah kayak gue foto ini lagi. Pasti ada sih. Kalau kayak balik lagi, mulia lagi. Iya. Pasti ada Terus sih. misalnya foto yang sama lagi, postnya gitu lagi. Menurut gue sih pasti ada ya. Cuma gue balik lagi sih, mungkin gue datang kan as a personal photographer ya. Iya. Jadi menurut gue secara approach pun harus berbeda gitu dari mungkin orang lain yang ada kewajiban untuk foto-foto template itu. Oke. Nah itu gue menarik tuh, personal photographer ya kan ya. Nah gue pengen tahu kenapa akhirnya lu bisa state diri lu sebagai personal photographer. Itu boleh ceritain nggak asal muasalnya gimana tuh akhirnya bisa personal photographer? Sebenarnya kayaknya gue bukan tipe yang akan mikirin banget deh satu hal itu, kayak reason di baliknya itu seperti apa. Itu kayak dapat kata itu aja berjalan seiring waktu gitu. Karena gue tadinya berpikir gue pengen bikin vendor kali ya, gue kepengen ini kali ya nanti punya tim dan lain-lain ya. Even though sekarang gue pun kepengen gitu, masih ada kepengen itu, tapi gue ngerasa apa yang gue lakukan sekarang itu harus ada sisi guanya lebih banyak. Ya as a photographer. Jadi dalam karya itu ada thoughts gue, ada juga perspektif gue dalam gue mengartikan satu wedding. Mengartikan satu wedding itu terhadap subjeknya dong, subjeknya itu which is klien lu dong ya. Yep. Hanya 2 orang itu aja atau secara the whole seluruh acara itu? Tentu konsentrasi gue akan lebih banyak ke couples ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kayak surroundingsnya itu akan ada seperti apa, gimana relationshipnya dia terhadap keluarganya, gimana relationshipnya itu terhadap teman-temannya juga. Menurut gue itu menarik sih dynamicnya di setiap wedding. Oke. Itu yang nyebabin sebenarnya kalau karya-karya lo itu yang gue lihat tuh ada sentimentalnya. Bener gak sih? Kalau gue ngeliat karya-karya lo tuh walaupun cuma black and white gitu kan, deep banget gitu loh. Kok? Karena kemarin kita ngobrol sama siapa ya tentang koneksi. Oh, Teddy ya. Teddy. Gue rasa nggak tahu ya, mungkin Iren itu lebih mungkin salah satu keuntungannya lah kalau misalnya mungkin ya fotografer cewek kadang-kadang lebih sensitif di di bagian perasaannya lah. Nah, empatinya lebih sensitif. Jadi itu bisa salah satu hal yang bisa mempermudah buat koneksi ke kliennya. Nah itu kalau misalnya lu nih sebagai fotografer cewek yang jarang lah ya di kalangan industri perweddingan, nah menurut lu itu lu ketemu ada perbedaan nggak, atau misalnya hal yang menurut lu bisa jadi strong point buat lu waktu di lapangan gitu? Misalnya lu kalau misalnya anggap aja kalau misalnya fotografer cowok kan nggak mungkin lu pas dia ganti baju ikut ke dalam kan. Nah, misalnya lu ada privilege. Ya privilege seperti itu gak? Pasti sih ada ya. Di luar dari ganti baju sendiri, gue ngerasa kayak cewek mungkin lebih gampang trust sama cewek lainnya kali ya. Setuju. Iya nggak sih? Merasa nyaman ya. Merasa Iya, nyaman benar, gitu. benar. Ada kayak momen-momen kayak misal sebelum dia masuk ke holy matrimony, itu kan pasti ada momen tenangnya dulu itu loh. Jadi dia lebih berasa nyaman. Plus gue kan agak invisible, susah kelihatan gitu ya. Ini gimana nih invisible-nya? Arti apa nih? Maksud gue kayak keberadaan gue ngerasa nggak intimidating secara kayak appearance. Mungkin orang kan gede gitu ya. Kalau kelihatan banget gitu. Kalau gue mungkin bisa mundur dikit kayak in the shadow menghilang gitu. Iya. Itu mungkin ya nyebabin kenapa sorry. So ya kayak menurut gue
gue ngerasa sebagai cewek ya keberadaannya itu lebih gampang diterima sih. Iya betul. Dari sisi couple dan juga dari sisi keluarga biasanya. Iya betul. Bahkan diajakin makan bareng loh. Iya. Soalnya gue ada ya emang sebenarnya penting juga sih penampilan juga dari cara lu komunikasi juga penting. Groomingnya kita Iya, ya. groomingnya gimana caranya ngebuat orang berasa nyaman adanya lu di situ. Jadi kalau misalnya ada fotografer yang belum mandi nih pagi-pagi yang pakai sepatu kungfu, ya Ini lu menjual satu orang gak sih? Emang ada. Gue gak tahu. Ya enggak, sebenarnya menurut gue ya penting buat fotografer itu berkoneksi dulu ke klien walaupun dia belum pernah ketemu. Kadang-kadang kan ada fotografer yang ketemunya cuma pas hari H doang. Nah sebelum mulai foto-foto itu sebenarnya penting buat bangun koneksi dulu. Seenggaknya kenalan dulu lah sama si kliennya biar seenggaknya dia nyaman dengan adanya kehadiran lu di situ. Boleh gue tambahin gak? Kayaknya sebelum kita kenalan itu ada satu step lagi yang menurut gue yang paling penting. Koneksi itu bisa dibentuk dengan kita grooming yang pantas kalau menurut gue. Itu tanpa kita harus kenalan pun orang sudah datang langsung connect. Oh gitu kan ya. Dia nyaman nih baru setelah itu kita kenalan. Bener gak sih? Ya. Kalau ya grooming sih kalau gue yang paling penting sih. Ya Iren nih groomingnya walaupun simple wow sih. Wow. Iya wow. Oke. Walaupun simple ya tetap nyaman lah. Iya. Ya. Nah tapi terlepas dari grooming itu gue lebih mau tertarik ke karakter Irennya sebenarnya lebih dalemin lagi nih. Ya kan tadi bilang kalau gue melihatnya lu sentimental jadinya membuat karya-karya lu gitu kan. Nah sehingga tuh banyak customer lu tuh memilih lu karena Iren tuh seperti ini loh. Terlepas dari nyamannya mungkin dia nggak lihat dulu tuh, tapi dari foto-foto lihat oh Iren seperti ini. Baru setelah itu diajak kenalan, tambah klop loh gitu kan. Nah yang mau gue tanyain tuh kadang-kadang karya-karya lo itu kan sangat art ya yang lo publish di Instagram. Jadi kalau teman-teman mau lihat karyanya Iren bisa lihat di Iren Insan ya. Nah itu art banget. Itu apakah semua karya lo seperti itu atau ada juga karya-karya yang tanda kutip tuh normal gitu loh bisa diterima oleh semua orang? Bingung gak lu? Bingung kan? Dia nanya apa? Enggak, Gue aja bingung. Gue sama Iren tuh connect. Iya. Gue sama Iren tuh udah. Oke, coba. Intinya dia mau nanya, emang semua foto gue itu ngeblur gitu. Ya itulah. Intinya itu. Ya kan tapi gue nggak Udah bisa. connect. Connect. Tenang. Enggak lah, gue menyadari kayak apa ya peran gue as a photographer itu tuh apa ya kita tuh punya tanggung jawab untuk mendokumentasikan juga. Di luar daripada ada sisi oh ya gue senengnya begini juga nih. Sisi ego ya. Sisi ego gitu. Jadi mungkin dari yang 700 berapa ratus foto yang gue submit itu yang masuk ke IG kan pasti yang udah curated banget gitu. Yang lu. Iya, tapi di luar dari itu ya pasti ada foto-foto yang untuk keluarga, untuk apa. Toh yang kita aiming di dalam satu wedding itu kan sebenarnya momen ya. Ya. Dan itu nggak harus bentuknya black and white Ya terus. benar. Nah, gue setuju sih sebenarnya. Yang gue kurang setuju sih sama omongan Mike sebenarnya. Yang mana tuh? Lu bilang maksudnya ada fotografi yang apa? Foto-foto lu yang artsy atau ada yang biasa aja. Menurut gue art itu nggak harus blur juga, nggak harus black and white juga. Lu foto liputan itu menurut gue juga art. Karena yang lu mau lu sampaikan selama lu jadi seniman yang bisa menyampaikan karya lu dengan mengekspresikan lewat media apapun ya, dari foto mau dari lukisan atau apapun ya, itu merupakan sebuah seni menurut gue. Ya setuju, boleh. Gimana? Lawan dulu dong. Ya gue setuju dulu. Baru gue sikat. Coba lawan dulu dong. Ya kalau gue sih terbiasa dengan menyetujui pandangan orang ya. Tapi boleh gue kasih ya ada ya setiap orang punya warna masing-masing ya. Tadi gue bingung lo tanya apa sih? Ganti. Ya, Gung, tapi gue setuju banget sama lo kalau untuk yang apa namanya tuh yang foto dokumentasi biasa aja sebenarnya itu foto art ya kan ya. Banyak art di dalamnya. Gimana cara kita mengomunikasikan ketika mau ambil foto itu supaya orang bisa keluar emosionalnya, keluar happy-nya ya kan ya.
Itu ya gue hargai dari prosesnya itu mendapatkan foto itu memang butuh art untuk komunikasi, setuju ya. Hasilnya itu adalah ya udah foto dokumentasi. Ya iya emang itu sebenarnya. Jadi bukan sesimpel foto lu ada yang art atau foto lu ya ada yang biasa aja. Foto maksudnya art tuh pertanyaan maksudnya- tuh harus lebih dalam gitu loh menurut gua, bukan cuma di Iya. kalau itu kayak pertanyaan basic kan. Oh iya. Berarti gue belajar lagi. Pertanyaannya harus lebih Wah. tajam. Ya udah lanjut. Nah, ya udah Ren, itu kalau gue pertama kali kenal sama lu itu kan, kalau lu tuh waktu pas gue ngambil pertama kali tuh Ren, kita ketemu Ren ya, itu di jurnal kan ya, di gereja yang di mana Selatan, Jakarta Selatan, gue lupa lah ya. Gue lagi foto di tengah gitu, terus tiba-tiba di depan gue ada yang nyempil, nit gitu kan. Gue liat, wah ini ngapain di depan? Terus tapi yang menariknya, Tapi lu udah framing. gue udah framing, tapi dia nggak tiba-tiba nongol. kena gua. Dia di depan gue persis, cuy, di sini. Terus kayak gini ngambil gitu. Iren itu. Iren. Oh. Maksudnya gue menarik sama dia tuh angle-angle-nya selalu unik. Itu gue nggak tahu tuh, lu belajar dari mana, gimana cara lu ngasah, apakah dari reference dari video, foto, film, atau gimana? Ini terlalu luas nih pertanyaannya. Ini terlalu luas sih Terlalu pertanyaannya. Cara belajar angle-nya itu. Iya. Iya. Kan mungkin ada basic. Terlalu luas, coba Ada lu orang-orang coba mungkin lu yang- sekarang ya udah. Yang mau belajar kayak gimana ngeliatnya gitu. Mungkin pertanyaan lebih ke Gimana coba? Kayak gue butuh minum juga nih. ntar minum dulu, gue capek sama Mike. Episode ini kenapa sih? Gue udah biasa kalau Iya. manggung pasti kita jadi pro dan kontra. Mungkin kayak gue cuma bisa bilang gimana gue bisa menemukan angle itu. Gue kayak apa ya, cuma berpikir di posisi oh Mike udah di sana nih, ya udah gue nggak boleh di sana lagi. As simple as that aja sih. Jadi kayak mikirnya orang udah di situ, jangan bikin sesuatu yang repetitif aja, itu kan yang jadi angle-nya berbeda. Iya. Jadi sesimpel itu ya pemikiran lu ya. Lu Iya. berusaha untuk mencari angle yang orang lain nggak ambil. Iya. Oke. Ya Gung, lu mau nanya apa Gung? Sikat Gung. Lu dulu lah habisin itu coba. Pertanyaan kan lu masih ada 15-an ya? Masih Ya udah, 80. coba. Bagaimana lu memandang apa namanya? Tunggu belum, ini pertanyaan gue, masalah ini yang lihat gue pertanyaan gue. Udah, kalau gue sih, kalau untuk wedding sih udah, kalau gue nggak terlalu banyak nanya. Gue mau nanya, Wedding, ini kan kalau lo udah selama, ini udah 6 tahun ya berarti jadi fotografer wedding. Nah based on yang gue lihat nih, lo kan orangnya suka explore, suka ngulik, suka kepo gitu. Nah lo akan ada rencana gak mencari jadi tipe fotografer yang lain gitu, misalnya fotografer fashion, komersial, atau menurut lo udah cukup nih sekarang jadi fotografer wedding? Mungkin gue sekarang dikenalnya memang banyak ngerjain wedding karena portfolio gue di situ gitu. Iya. Tapi sekarang gue banyak merambah, bukan banyak ya, kayak baru merambah, oh gimana nih kalau gue masuk komersial, Iya. gimana nih kalau misal gue masuk portrait, fine art. Jadi kayak gue sendiri as a photographer, gue nggak mau dikenal hanya sebagai wedding photographer. Iya. Jadi gue setiap kali memperkenalkan diri itu kayak I'm a photographer. Iya. Terus ditanya, lu biasa shootnya apa? I shoot mostly human gitu. Oh. It's not specifically wedding. Iya. Berarti Berarti lo paling tertarik foto subjek orang lah ya. manusia. Kalau still life gitu nggak tertarik? Tertarik juga sih sebenarnya. Tapi gue lebih banyak mau mengeksplor emosi-emosi di balik manusia sih. Iya. Nah, yang menurut lo membuat lo tertarik sama emosi manusia itu apa? Koneksinya kah atau cerita di balik emosi itu? Menurut gua sih, gua akan bilang cerita ya. Ketika kita tahu cerita tentang seseorang, buat gua, tunggu, gua boleh nggak sih cut part ini? Gua belum, masih ngejelimet gitu Nggak kata-katanya. apa. Paling nanti nggak di cut, ini dimasukin. Gue tertarik sama cerita orang sih. Ini
ini gua baru kemarin tuh nonton How to Make Millions Before Grandma Dies Iya. gitu. Menurut gua cerita itu kan sangat personal ya. Gimana dia sebenarnya kepengen dapetin warisan dari neneknya yang udah mau meninggal. Tapi dari cerita itu ada apa ya? Nilai-nilai yang universal. Oke. Iya. Jadi dari cerita personal there's something universal that people can feel gitu. Itu yang menurut gue menarik untuk diangkat karena gue sebagai subjek kan cuma hidupnya sekali nih. Iya. Sedangkan gue kepengen ngerasain banyak hal gitu loh. Iya betul. That's why kayak ada cerita-cerita seperti itu. Oh menarik ya kalau kita bisa angkat, kita bisa capture gitu. Iya. Oh. Nah, sebenarnya tipe-tipenya mirip kayak gua, Mike, si Iren ini. Iya. Jadi iya sih. kayak merasa maksudnya ya hidup kan cuma sekali ya. Maksudnya lu bisa menjadi diri lu yang versi diri lu yang paling baik itu kenapa enggak? Yap. Bener kan? Iya sih memang apa ya getolnya. Lu juga termasuk yang kepo juga ya gue sebenarnya. Pengen tahu banget ini harus pokoknya bukan pengen tahu ini ya, pengen tahu kepo urusan orang ya. Ini gimana sih sebut kayak gini? Gue sih lebih, kalau gue angle-nya lebih beda sih. Kalau Iren kan dari sisi empati lah, dari emosional. Kalau gue tuh lebih sisi pembuktian diri, maksudnya lebih challenging. Ini misalnya ada sesuatu yang baru, gue bisa gak ya bikin kayak gini? Iren juga kayak gitu loh. Ya mungkin tapi lebih ya pasti ada yang kayak gitu. Tapi gue lihat tuh kayak lebih ada sisi emosionalnya. Kalau gue sih, menurut gue sisi emosional gue masih nggak sebesar Iren lah, tapi lebih ke cuma pertanyaan as simple as bisa atau enggak aja. Karena mungkin nggak kalau dia ada sisi emosional banget tuh mungkin karena gender cewek. Ya bisa juga. Ya kan? Dia bisa lebih juga. kayak main hati. Iya, bisa kan, juga. Ren? Lu Bisa ada, juga sih. ya kan? Bisa juga sih. Ya, bisa. Ada sisi kayak kalau cewek itu rasanya lebih kepengen apa ya, berbagi nggak sih? Iya, lebih Kalau sharing. cowok mungkin lebih ke dalam diri. Iya, kalau gue sih sebenarnya nggak ya kalau gue bedanya berbagi ya urusan belakangan lah. Yang penting diri gue dulu bisa atau enggak. Nah, Lu ngerti gak bedanya? ngerti. Itu tuh gue langsung kayak nampar diriku tuh kayak, lu bilang kan ya, lu pernah nawarin gue kan, Mike lu nggak belajar video? Ayo nih gue mau nih sharing ke lu gitu kan ya. Tapi gue bilang, aduh gue nggak tertarik sih. Karena gue pribadi, gue langsung relate tuh pas lu ngomong kalau cewek tuh lebih sering mau sharing. Kalau gue tuh lebih maunya itu tuh, gue maunya sharing. Soalnya kadang-kadang gue lupa nih sama diri gue nih, nge-value diri gue tuh lupa tuh ngisi. Makanya pas lu ajakin nggak nyambung kan ke gue kan. Lu ngajakin kayak gue nggak tertarik gitu. Tapi kalau lu ngajakin gue, Mike ayo Mike kita ketemu orang gini-gini, itu gue lebih tertarik tuh ngobrol gitu. Ya sebenarnya tertarik atau enggak sih di kepala lu doang sih sebenarnya. Wih itu kan logik ya kan logik. Masuk kan lo? Ya kita terima Bener, tapi kayak gue oh ya udah. Ya intinya ya visi lu aja, lu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, Kalau itu misalnya visi. menurut lu, oh ini gue nggak tertarik, ini gue tertarik. Oke. Ya kalau misalnya lu terlalu milih juga ya lu nggak bisa explore diri lu sebaik mungkin menurut gue. Iya. Oke, thank you Gung. Nah, lu ngomongin visi, gue tertarik mau nanya lagi ke dia. Visi lu apa Ren? Di dunia yang sudah lo geluti sekarang ini selama 8 tahun. Dia nanyanya general banget. Iya terlalu luas banget. Terlalu luas ya. Ini kayaknya Jos ganti Jos. Loh, ini siapa? Oh, ini yang Maksudnya visi apa dulu nih? Lu sebagai fotografer wedding kah? Sebagai ya dia yang dia geluti sekarang apa? Wedding kan banyak kan atau mau yang human tadi kan? Yang apa lu mau punya ini enggak sih? ya lu beda-beda ke depannya visinya apa? maksudnya. ini kayaknya yang lain gue lihat pertanyaannya nggak ada yang seberat ini. Oh, nggak ada sebenarnya. Apa-apa, Oh iya dia mau yang lebih ringan. Ini pertanyaan gue berat-berat semua loh soalnya. Tahu. Semua dikat aja nanti gitu kata ya. sama dia cut semuanya Oke, Michael oke. cut gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus Iya, nggak juga. apa-apa. Maksudnya seru juga biar Seru juga. nggak. Secara dia mau visi ya kan? Ya udah gue tembak lagi ke lu visi Loh, lu. gue nggak pernah nanya visi dia apa dari Gua tadi. langsung nanya, visi lu apa gitu. Misi cuma. Ya. Jadi mau bikin company ini. Ya apa ya visi. Untuk seorang Iren, seorang Iren tuh mau ke depannya Nggak gini, pertanyaannya begini ya, biar lebih gimana tuh? gampang. Ya. Misalnya lu ya ngelihat diri lu 10 sampai 15 tahun lagi lu mau dilihat sebagai siapa gitu. Iren ini siapa? Iren ini apa ya gitu. Berat juga kan? Ya nggak apa, justru lebih berat itu sebenarnya.
sambil mikir ini ya. Ini emang paling berat nih. Iya. 10 tahun lagi soalnya. Ya semoga 10 tahun lagi eye bag gue udah gak terlalu gede ya. Apa? Eye bag, Oh. kantong mata. Oh. Keriputnya gak banyak. Oh, I mean maksudnya sebagai Iya, gue tahu ini Iya, iya. cuma bercanda. Oh itu canda? Ini cut, Muka lu serius? Enggak itu Enggak, soalnya cut. Mike itu gak bisa diajak bercanda nih. Ini cut. Gue ngerasa gue kepengen jadi, mungkin as a photographer gue mungkin bukan tipe yang kepengen punya klien yang banyak kali ya. Oh, oke. Iya. Karena personal. Ya karena personal. Lebih quality lah. Quality, lebih ya. Lebih quality sih. Jadi gue ngerasa 10 tahun lagi mungkin gue tetap akan mengerjakan apa yang gue kerjakan sekarang, tapi ya bakal ada yang lainnya juga, misalnya gue udah jadi Bisnis. fotografer pesawat terbang, let's say Yeah. gitu. Tapi for human gue ngerasa gue akan tetap mentingin quality dibandingin quantity sih. Yeah. Oke. Tetap akan ada personal touch-nya itu, dan akan ada elevate yang lain. Menurut gua kayak gua nggak mungkin stay di satu medium yang sama gitu. Yeah. Let's say sekarang kan gua banyak belajar sama Mike soal analog gitu. Who knows, kayak 10 tahun lagi gua bisa jadi fotografer analog ataupun large format gitu, wet plate, gua nggak tahu. Tapi intinya kalau gua dalam fotografi, gua kepengen ada personal touch gua. Ya karena nggak gampang lo punya personal touch. Betul. Lo prosesnya bisa bertahun-tahun, bisa belasan tahun, Untuk 20 tahun ya menemukan uno itu sih kan, ya. Untuk Iya. menemukan diri. Iya, itu, karena jati diri. ya jadi kalau misalnya yang baru-baru mulai belajar fotografer ya nggak usah bilang style gue seperti ini. Iya. Menurut gue, Iya. ya karena itu lo masih diproses sebenarnya, nggak Masih secepat itu dibentuk. juga kan nomor personal touch. Ya menarik. Nah Ren, buat penutup deh Ren, kita kayaknya udah kepanjangan nih ya, dibanding nanti gue sama ya Agung Dikit banget makin romantis. pertanyaannya. Durasi Bu, maaf Bu. Oh gitu. Tamu berikutnya udah datang. Itu Baru jam berapa? Gue Sekarang nggak tahu loh setengah tamu tiga. berikutnya ternyata lumayan. Belum ini. ngomongin Antol. Itu pertemuan kedua. Iya. Kita akan ulang lagi. Belum. Belum ngomongin Lanjut ya. Antol. Nanti gue domelin lagi nih sama tamu berikutnya nih. Galak tamu berikutnya kayaknya loh. Gawat nih. Lanjut. Lu ngomong Antol. Iya udah. Gua korek Ini kan masih ada pertanyaan tuh. Nah kalau enggak Coba nih. keuntungan Antol sebulan berapa tuh? Mana gue nggak ada. Nah Ren, gue mau tahu dong, lu lebih suka dipanggil sebagai seorang fotografer atau seniman? Antol dibilangin. Taruh dulu Antol. Kalau dari sudut seni, lu mau dipanggil fotografer seniman? Nah, bingung. Sebenarnya dia juga bisa jawab sih pertanyaan seperti ini. Gue nih. mau nanya. Nggak usah ditanya, sebenarnya gue juga bisa jawab. Enggak dong, gue mau tahu sudut pandang dia. Kan udah. korek dia bang. Ya udah. Gue belum ngerasa gue pantas nyebut diri gue seniman. Iya, sama kayak ada orang-orang udah ngerasa, oh gue bisa nih disebut sebagai fotografer. Gue ngerasa gue baru di level itu karena karya gue masih seputaran fotografi. Belum jadi Iya. seniman. Nah, kalau misalnya lu lihat podcastnya Calvin, sebenarnya seniman itu way of life-nya. Yo. Jadi kalau misalnya way of life lu sehari-harinya lu jadi seniman, ya lu bisa dipanggil seniman. Soalnya gue melihat Iren itu udah mulai ke arahnya tuh banyak ketemunya teman-teman yang lebih ke arah seniman ya, kayak Meta gitu kan. Makanya gue mulai lihat lingkungan lu tuh sebenarnya udah mulai mengarah situ tuh Ren, bukan ke arah fotografi. Makanya tadi gue nanyain hal itu ke lu. Penasaran gue gitu. Tapi gue sendiri pun mengcultivate diri gue mengarah ke seni sebenarnya. Either daripada ke commercial area gitu sih. Ya sebenarnya udah bisa disimpulin dari pernyataan dia sebelumnya, karena yang dia bilang nanti 10 tahun ke depan lebih mementingkan quality. Itu menurut gue ya salah satu karakter cara seniman, karakter seniman. Oke, ya bener juga ya. Gue punya satu pertanyaan nih. Sebenarnya Lanjut pertanyaan aja, jadi kayaknya dia nggak mau diundang Nggak, lagi. ini deh. cuma pertanyaan simpel doang sih. Kenapa ya sekarang gue nggak tahu apakah mungkin sekarang fotografer cewek udah semakin banyak, tapi kenapa fotografer cowok itu masih identik sama fotografer wedding itu sampai sekarang masih identik sama cowok? Maksudnya kenapa nggak
kalau di luar negeri kan udah banyak banget sebenarnya fotografer Iya. cewek. Sekarang kenapa masih fotografer cewek masih nggak sebanyak cowok lah, masih didominasi lah kayak dari foto, video. Apakah pekerjaannya terlalu berat? Nggak juga. Menurut lo kenapa? Pekerjaannya berat. Pekerjaannya berat. Iya. Ya nggak sih? Buat gue iya sih berat sih. Iya, kayak durasi kerjanya menurut gua cukup berat ya. Intens ya. Cukup intens gitu. Jadi kayak mungkin nggak banyak cewek yang punya tenaga juga yang sampai bisa on sepanjang itu. Bukannya nggak ada, tapi nggak banyak setahu gua. Padahal dari segi durasi cewek lebih itu ya harusnya. Ya. Iya lebih. Apaan sih Maya? Ini udah ngaco nih ngomongnya nih. Iyain. Iya maksud gue dari berapa ya dari zaman lu kuliah sampai jadi fotografer paling berapa persen sih perbandingan cowok yang jadi fotografer sama cewek yang jadi fotografer? Yes. Ya Iya. karena menurut gue cewek itu jadi fotografer wedding punya privilege sendiri kayak yang tadi gue bilang, maksudnya lebih dari sisi emosionalnya, klien juga bisa merasa lebih nyaman. Iya, iya. Kayak gitu. Ya semoga kedepannya lebih banyak lah nanti fotografer cewek yang bermunculan di bidang wedding, komersil, mau dimanapun. Kalau kerjaan itu berat bisa dibilang kerjaan kasar nggak sih sebenarnya? Enggak lah, masa Enggak ya, beda ya. Lu nggak disuruh angkut beras kok. Oke. Oke. Lagian kan mungkin zaman dulu gue ngerti ya, karena kamera zaman dulu kan gede-gede ya, berat-berat. Mungkin cewek juga pada malas kali ya bawa lensa gede. Sekarang kan semua udah simple, kamera juga udah enteng-enteng sekarang. Seharusnya sih ya masih bisa apa ya? Makin banyak sih fotografer wedding cewek sih sekarang ya. Iya Mulai. mulai makin Mulai. banyak ya, semoga Iya. nanti. Tapi masih tetap Semoga. masih banyakan cowok gitu maksudnya Iya, Agung ya kan Gung? paham. Iya. Makanya dia pengen banget nih kita nih Darkroom nih pengen ngundang banyak fotografer cewek, pengen tahu sudut pandangnya gitu. Kenapa mau terjun segala macem. Terus kita membahas yang untold nggak nih? Mau? Udah berapa menit? Iya next session lah, next session. Nggak apa-apa sekarang aja hajar udah. Ya Atau udah. mau? Lah dia pergi? Gimana sih? Tapi mic-nya kayaknya mesti dilurusin deh. Siapa? Mike siapa? Gua. Mic-nya Gua. nah ya ketutupan nggak? Oh dari tadi ketutupan. Iya ketutupan. Tapi nggak apa-apa keren kalau. Nah, sambil minum aja Ren, nggak apa-apa Ren. Ya nggak, jangan ketutupan, ntar nggak bisa di itu kasih efek CapCut. Oh iya yang muka. Iya. Oh dia sengaja. Maksudnya geser Oh, pintar sini juga dikit. ya dia ya. Dia kayak ini loh. Mulutnya nggak kelihatan tadi. Kayak agent rahasia ya dia ya. Tahu semuanya kayaknya. Sekarang udah kelihatan. Oke. Batik sini dikit Ren, intinya Ren. Ya. Ren, nah terus kalau udah perkembangan tahu kan ya dari lu kuliah, terus akhirnya kerja sama orang, terus mulai kayak membuat personal fotografer, terus pengen tahu nih ada bisnis lainnya nggak? Kan lu udah tahu Mike, langsung tanya aja. Oh dia nggak tahu. Tanto Studio, bisnis lain. Kan dia nggak tahu, masih nggak tahu. Nggak usah nanya. Ya udah sekarang, ya udah. Terus gue lihat kan lu punya nih bisnis lainnya kayak ada Antol, terus ada Trimangki ya. Trimangkis baju. Kagak furniture. Oh, right. Iya beneran Trimangki kan? Secret Monkey. Secret Monkey. Gue ingetin kalian bertiga. Gimana sih nih hostnya? Bertiga Trimangki anjir jahat banget gue. Oh iya Secret Monkey ya, aduh ampun. Secret Monkey. Nah itu boleh tahu nggak prosesnya kenapa tuh lo akhirnya memutuskan punya bisnis lainnya? Boleh nggak ceritain tuh? Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk punya bisnis lainnya? Ya pengen aja. Pengen aja. Atau Oke, mungkin udah cukup ya podcast kita hari ini. Kita bisa lanjutin Terima nanti kasih. di next episode. Oke, bye. gimana sih lu kabur sih gimana? Tuh, lu ngapain? Dasar sih.